Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, nama saya Alif. Saya dari Poltekkes Kemenkes Banten. Kebetulan di sini saya akan melakukan penyuluhan terkait dengan adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Teman-teman sekalian mungkin udah pernah dengar. Teman-teman sekalian apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Jadi new normal ini sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak new normal itu apa? Tahu, Apa tuh? Saya sebutin? kebiasaan baru. Ya, itu emang artinya. Terus yang lainnya? Ada yang tahu new normal itu apa? Kembali normal tapi dalam keadaan yang baru. Ya, sama dan seperti yang tadi. Ada lagi yang tahu? Contohnya deh, contoh new normal itu apa? Social distancing. Ya, itu bisa juga masuk social distancing, termasuk dalam unsur-unsur dari new normal. Jadi, teman-teman bisa lihat leafletnya. Nah, jadi di leaflet itu yang awal new normal itu tujuannya supaya menghindari dari penyebaran corona gitu, COVID-19. Jadi, teman-teman mengaplikasikan new normal supaya kehidupannya kembali seperti semula, namun dengan kebiasaan baru. Itu pengertian dasar dari new normal. Itu di awal bisa dilihat new normal yang paling umum yaitu kemana-mana kita wajib menggunakan masker. Kenapa wajib menggunakan masker? Ada yang tahu? Nggak tahu. Tahu, Nggak tahu. Oke. Jadi masker itu untuk menutup droplet yang masuk dari dunia luar seperti itu. Jadi ketika nanti ada teman-teman yang misal OTG, orang tanpa gejala yang membawa virus COVID, itu mungkin teman-teman bisa dihindari seperti itu. Jadi dengan mengaplikasikan adaptasi new normal. Lalu selanjutnya ada video yang akan saya tampilkan. Mungkin teman-teman bisa dilihat dulu. Bisa di play operator. Ya, bisa di stop. Nah, tadi teman-teman bisa dilihat adaptasi kebiasaan baru itu ada banyak jenisnya. Mulai dari menggunakan masker, teman-teman harus menjaga jarak 1,5 meter dan lain sebagainya. Kenapa itu dilakukan? Teman-teman bisa dilihat leafletnya. Nah, di situ dilakukan semata-mata untuk mencegah penyebaran virus corona. Jadi untuk memutus mata rantai dari virus corona seperti itu. Dan tadi teman-teman bisa dilihat juga bagaimana tata cara untuk ke kampus yang baik. Pertama, teman-teman harus pastikan kondisi teman-teman itu sehat dan fit tanpa adanya pilek, batuk, dan suhu tubuh normal tanpa adanya demam juga. Lalu yang kedua, teman-teman usahakan selalu menggunakan hand sanitizer. Dan juga ketika teman-teman menggunakan ojek online ataupun angkutan umum, teman-teman harus membawa alat yang bisa melindungi dari debu-debu di luar gitu. Jadi kayak masker, mungkin teman-teman bisa perlu face shield atau memang memungkinkan. Dan juga teman-teman harus membawa helm sendiri. Kenapa? Karena
helm yang digunakan di ojek online itu digunakan secara bergantian. Kita tidak tahu bagaimana dan apa yang diderita oleh penumpang yang lain seperti itu. Dan juga tadi ada makan makanan yang bergizi. Nah, di situ juga penting karena virus itu kalah dengan sistem imun. Jadi virus tidak akan menang ketika sistem imun Anda kuat. Jadi sistem imun ditopang oleh makanan. Anda makan makanan yang bergizi, sistem imun akan diproduksi lebih kuat, dan lebih kuat. Jadi gizi itu sangat penting. Gizi seimbang itu wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat seperti ini. Lalu ada yang kurang sebetulnya. Ketika kita adaptasi new normal, itu kita harus melakukan beberapa exercise ataupun olahraga. Jadi ketika teman-teman sedang di rumah ataupun kerja di rumah ataupun dalam jaringan MK-nya, mata kuliahnya, dan teman-teman harus tetap utamakan exercise. Jangan teman-teman tidur MK terus makan tidur lagi. Itu nggak boleh seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan bangun tidur ku terus makan, habis makan ku terus tidur. Nah ya jangan seperti itu pokoknya. Intinya ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya sih saya mau buka sesi pertanyaan nih, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya. Namanya siapa? Namanya Hijrah Persona. Dari Konteks Banten. Oke, mau nanya apa? Pertanyaannya, bagaimana sih cara kita supaya kan ada aja tuh orang yang malas gitu kan buat olahraga, buat makan yang bergizi. Pasti di zaman sekarang pun kalau misalkan sekarang new normal apa sih di social distancing, otomatis sering sekali ojek online itu kan menghambat untuk ya social distancing itu kan. Gimana sih caranya supaya kita nggak malas gitu loh untuk berolahraga dan tetap makan makanan bergizi? Oke, ya siap, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab pertanyaan dari saudara Hijrotul Solihah ya, panggil LH? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Baik, cara untuk menyadarkan kesadaran itu memang sangat penting ya. Di Indonesia kesadaran itu masih sangat rendah. Mungkin bisa kita berikan informasi kepada yang belum sadar bahwa semakin lama kasus itu semakin meningkat. Kenapa? Karena ada kekenduran. Dalam artian ada kemalasan dari warga yang mengesampingkan kebiasaan baru ini. Jadi seperti itu. Mungkin nanti diadakan rumah ke rumah, memberitahu informasi seperti apa, terus juga diadakan cara menyajikan makanan yang bergizi seperti apa, terus juga untuk yang ojek online kita berikan penyuluhan juga, kita berikan pendidikan kesehatan juga seperti itu. Mungkin dasar-dasarnya itu. Pada intinya kita harus ciptakan kader dulu. Kita harus ciptakan orang yang paham betul terkait dengan bagaimana caranya mengadaptasikan new normal ini ke masyarakat gitu. Jadi setelah itu terbangun, kesadaran masyarakat step by step akan terbangun, perlahan-lahan akan terbangun seperti itu. Jadi pada intinya teman-teman sekalian di sini diberikan penyuluhan oleh saya supaya teman-teman sadar dan supaya teman-teman tahu dan bisa diaplikasikan di kehidupan nyata. Teman-teman bisa sebagai pelopor kesehatan dan pelopor kader dari COVID-19 seperti itu. Bagaimana? Ya. Terima kasih. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, ada yang bertanya, saya beri yang nanya deh. Sebutkan ada berapa jenis kebiasaan baru? Ada yang tahu? Ya, silakan. Setiap keluar rumah memakai masker. Betul. Ada lagi? Menjaga jarak. Ya. Terus? Mencuci tangan. Ya. Ya. Tadi sudah betul. Ada yang mau menambahkan? Mungkin yang kurang tadi makan makanan yang bergizi dan olahraga secara teratur seperti itu. Jadi teman-teman, sebagai akhir jangan lupa tetap jaga kesehatan
dan aplikasikan apa yang sudah kalian dapat di sini dan gunakan dan beritahu teman-teman yang lain supaya sadar betapa pentingnya adaptasi kebiasaan baru, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan kantor, ataupun di lingkungan perkuliahan. Mungkin cukup dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.